Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi tugas akhir saya untuk mata kuliah Audit Sistem Informasi. Saya Asyifa Nurul Aulia dengan NIM 20622011103. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait prosedur audit sistem informasi. Menurut Ron Weber, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan analisis bukti untuk memastikan sistem informasi memiliki pengendalian internal yang memadai, dapat melindungi aset informasi dengan baik, dan menjamin integritas data, keandalan, serta efektivitas dan efisiensi sistem. Terdapat dua jenis audit sistem informasi. Yang pertama yaitu audit laporan keuangan yang memastikan keakuratan dan kepatuhan laporan keuangan serta melakukan audit terhadap sistem akuntansi berbasis komputer. Yang kedua, ada audit sistem operasional yang menilai efektivitas dan efisiensi sistem termasuk post implementation audit yang memastikan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua yaitu ada concurrent audit yang meningkatkan kualitas pengembangan sistem, serta ada concurrent audits yang mengevaluasi kinerja fungsi informasi serta memastikan pengendalian dalam pengembangan sistem. Audit sistem informasi memiliki tujuan utama yaitu pengamanan aset dengan melindungi aset informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, dan sumber daya manusia. Lalu menjaga integritas data dengan memastikan data lengkap, akurat, dan tidak termanipulasi, serta efektivitas sistem dengan menjamin sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna dan menghasilkan output yang bermanfaat. Lalu efisiensi sistem dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan biaya. Lalu yang terakhir yaitu ekonomis dengan menilai kelayakan ekonomi dan cost atau benefit dari sistem. Dalam prosedur pengukuran risiko terdapat beberapa tahapan, yaitu yang pertama dapat dilakukan dengan identifikasi risiko, yaitu dengan menemukan dan mendokumentasikan semua jenis risiko yang mungkin terjadi. Lalu kita dapat melakukan analisis risiko dengan menilai kemungkinan terjadinya dan dampak dari setiap risiko. Lalu setelah itu kita dapat melakukan penilaian risiko dengan menghitung inherent risk dan residual risk. Setelah itu kita juga dapat melakukan pengembangan mitigasi risiko dengan merancang strategi untuk meminimalkan risiko. Pemantauan risiko dengan memonitoring dan evaluasi terhadap efektivitas strategi mitigasi. Pada tahap analisis dan penilaian risiko, beberapa teknik dapat dilakukan seperti analisis skenario yang memprediksi dampak dari berbagai kemungkinan skenario, lalu analisis dampak bisnis yang menghitung kerugian finansial dan non-finansial, serta failure mode and effect analysis yang mengidentifikasi dan menganalisis kemungkinan kegagalan sistem. Lalu terdapat beberapa alat bantu seperti risk register, yaitu sebuah dokumen yang berisi daftar semua resiko yang teridentifikasi. Lalu heatmap resiko, yaitu visualisasi resiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya, serta software resiko yang merupakan alat bantu untuk analisis dan penilaian resiko. Risk Control System merupakan pengendalian internal yang dirancang untuk memitigasi resiko inherent dalam suatu organisasi yang meliputi kebijakan dan prosedur, lalu pengendalian umum dan aplikasi, serta pengendalian fisik dan akses. Sedangkan risk-based audit yaitu pendekatan audit yang fokus pada resiko inherent dan residual risk dengan tahapan meliputi penilaian risiko, pengujian risk control system, evaluasi residual risk, serta pemberian rekomendasi. Terdapat Computer Assisted Audit Techniques atau CAAT
yaitu alat untuk membantu auditor dalam melakukan pengujian pengendalian, menganalisis data, serta mengidentifikasi kelemahan sistem. Dalam CAAT terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan seperti tes data method yang menguji integritas aplikasi dengan data khusus, lalu ada the integrated test facility yang mengotomatisasi pengujian logika aplikasi dan pengendalian, lalu ada pula parallel simulation yang mensimulasikan proses aplikasi untuk menguji pengendalian. Dalam CAAT terdapat tools, contohnya yaitu seperti ACL Analytics, lalu ada IDEA, serta AutoHotkey. Audit sistem informasi berkontribusi pada kontrol efektivitas, yaitu pengendalian yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta meminimalisasi risiko dan penyalahgunaan. Dalam kontrol efektivitas, audit internal berfungsi sebagai penilai independen yang bertugas menganalisis, menilai, dan mengajukan saran. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, lalu pengendalian dan proses organisasi. Sampai di sini presentasi tugas akhir mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan judul Prosedur Audit Sistem Informasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Ens Saiful Anwar selaku dosen pengampu serta audiens yang telah menyimak presentasi ini. Melalui presentasi ini dapat disimpulkan bahwa audit sistem informasi adalah proses penting untuk memastikan sistem informasi handal, aman, dan efektif. Dengan memahami prosedur dan manfaatnya, organisasi dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan mencapai tujuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.